Mutia merupakan pendiri jasa sewa pacar di Indonesia. Layanan ini ia bangun dari pengalaman pribadi dan kini berkembang mengikuti perubahan cara masyarakat membangun relasi di era Awal mulanya sih digital. gara-gara kebetulan ya. Dulu tuh di tahun 2022 aku itu kan pernah menjalani sebuah hubungan yang cukup lama, sekitar 6 tahun lebih. Terus ada kejadian cheating. Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan serba digital, kebutuhan untuk merasa ditemani ternyata mulai dicari dengan cara yang berbeda. Terus ketika masa-masa cheating itu kan aku nih basicnya kan dari Jepangan ya. Di Jepangan gitu ada anime rental pacar, girlfriend dari Jepang. Nah, terus aku mikir di dunia nyata itu rental pacar ada atau enggak gitu. Nah, setelah berpikir seperti itu, akhirnya aku mencoba mencari tahu di dunia maya apakah ada pacar sewaan. Lalu aku pernah ketemu pacar sewaan yang pertama kali terbentuk di area Malang atau Surabaya gitu, yang mereka basicnya juga Jepangan. Nah, terus aku iseng untuk daftar ke sana, tapi nggak diterima. Maksudnya tuh di ghosting gitulah. Terus akhirnya karena aku juga punya sosial media ya, akhirnya aku membuat kayak flyer sendiri gitu. Terus aku bikin data diri aku untuk aku share di sosial media kalau aku ingin memberikan jasa layanan pacar sewaan. Dulu tuh pertama kali aku muncul dari Twitter, kalau sekarang X. Iya. Nah terus lama-lama banyak peminatnya, itu aku langsung saat itu ya, itu di tahun 2022 langsung rame dan viral. Terus akhirnya ketika viral aku kan merasa nggak ketampung nih klien yang datang. Akhirnya aku membangun agensi sendiri, itu awal mulanya. Aku merasa kalau untuk di dalam dunia Jepangan itu kan layanan berbasis hubungan itu sudah familiar ya. Jadi kayak misalnya ada orang cosplayer, dia nge-cosplay terus bikin kayak FS, friendsign, itu ada berbayar gitu-gitu. Nah, aku yakin pasarnya tuh ada, karena kan dari sektor jasa bisnis pacar sewaan itu ya munculnya dari industri di Jepang. Karena asalnya dari Jepang, target utamanya orang-orang yang suka Jepang, itu yang pertamanya. Terus di Jepangan itu kan kategorinya banyak, ada yang usia muda sampai usia ke atas. Oke. Kalau cara pemesanannya itu bisa melalui sosial media lewat DM atau aplikasi juga bisa. Itu ada 2 pilihan. Kalau mau langsung ke aplikasi tinggal order sendiri tanpa perlu admin, tapi kalau misalnya mau manual itu bisa langsung lewat WhatsApp. Paling diminati itu sewa pacar tapi yang girlfriend. Untuk saat ini talent girlfriend di Kumiko itu ada sekitar 13 orang. Itu tersedia di Jabodetabek sama di luar area kayak Surabaya, Malang, Balikpapan, sama Semarang. Oh, banyak ya. Yogyakarta juga ada. Misalnya dari pihak talent, ketika dia lagi dating nih sama kliennya, terus pihak klien tersebut ada sesuatu yang mencurigakan, kayak minta hal yang lebih, dia pasti bakal laporkan ke pihak manajemen. Nah, nanti pihak manajemen akan menegur pihak klien itu. Untuk proses rekrutnya sih aku dari sosmed. Jadi di Kumiko itu kadang-kadang kalau misalnya lagi butuh talent cepat, dia akan share informasi untuk audisi menjadi talent. Nah, nanti di situ dari pihak calon talent akan diseleksi dengan cara role play. Jadi akan ada pihak user yang ngetes pihak calon talent itu untuk mereka berakting. Kayak misalnya bagaimana cara kamu supaya menjadi pacar yang obsesi gitu, atau bagaimana cara kamu menjadi pacar yang gadis itu galak. Jadi pilihan di Kumiko itu modenya ada banyak, ada normal, obsesi, sama gadis. Jadi pihak talentnya akan dirental sesuai request dari pihak klien. Jadi kalau misalnya ada yang request galak, pihak talentnya akan galak. Jadi selama dating itu akan galak. Iya. Itu kan basicnya acting ya. Jadi mereka akan belajar untuk galak. Orang yang tidak galak akan belajar untuk galak. Jadi selama rental ya mereka akan mendominasi dalam hubungan itu. Gitu. Itu yang membedakan pacar sewaan sama pacar yang normal pada umumnya. Karena kalau misalnya pacar sewaan itu dalam durasi tertentu mereka menjalani sesuai yang di request. Request lainnya itu kan ada lagi, misalnya outfit. Misalnya pihak si klien itu dia pengen yang
perempuan yang Korean look atau Japanese look atau Arabian look itu sesuai request mereka juga. Ada yang melatih itu ada leadernya juga. Ada leadernya. Jadi dia tuh leader-leader ini asalnya juga dari pihak talent yang sudah berkecimpung lama juga. Nah dia sudah tahu bagaimana caranya untuk dia nih galak tapi orang itu nggak tersinggung. Gitu. Atau misalnya dia nih obsesi tapi orang itu baper. Pokoknya intinya bikin si klien itu tuh terenyuh baper sampai jatuh cinta gitu. Mode banyak sih obsesi. Nah kalau obsesi itu pihak talent bakal tergila-gila. Jadi selama dating talent itu akan kayak apa ya? Aku cinta kamu banget gitu. Pokoknya kayak ngejar-ngejar banget. Nggak cuman biasa pegang tangan biasa. Model bisnisnya tuh sebenarnya jatuhnya ke hiburan ya. Jadi ini tuh masuknya ke industri hiburan. Jadi kayak klien itu kan kadang-kadang misalnya hidupnya monoton nih. Ada biasanya ya klien-klien tuh datangnya dari pekerja formal gitu. Yang mungkin di dalam ranah mereka udah pusing banget sama kerjaan, terus rental pacar diajak ke mall gitu kan. Terus dengan actingnya pihak klien itu dia akan pihak talent itu akan terhibur gitu. Terus juga kalau misalnya kenapa itu jadi hiburan? Karena kalau misalnya pacaran beneran, ini yang membedakannya itu kalau pacaran beneran tuh kayak dia tuh tahu itu pacarnya, tapi ini kan orang lain yang berpura-pura jadi pacar, jadi yang merental itu akan ada ngerasa lucu juga ya ini orang gitu. Maksudnya tuh kayak dia beratraksi sendiri. Itu sih sebenarnya nggak ada, karena dari pihak talentnya juga kalau misalnya udah selesai dia bakal bilang, Kak ini udah selesai. Atau misalnya dari pihak kliennya tuh ada yang pengen kayak ngakal-ngakalin buat gratis, itu juga ada. Nah tapi dari pihak talent pasti udah bakal bilang. Terus kalau misalnya bilang, admin akan menegur biasanya. Nilai utamanya sih rasa kebahagiaan sih. Jadi akan ada experience yang unik dan beda di situ, dari yang tampilan untuk outfit ataupun pemilihan untuk bagaimana karakter dia. Karena itu menyesuaikan keinginan orang itu. Bukan pihak klien yang menyesuaikan talent, tapi pihak talent yang menyesuaikan klien. Kita itu kan pihak talent memberi makan ego pihak klien kita, yang mana kebanyakan orang itu kan ketika misalnya dia tuh udah mumet sama dunia gitu, dia kalau misal pacaran serius itu kan kadang pacarnya suka ngambek-ngambek gitu kan. Itu hal-hal yang kadang suka nggak suka. Nah kalau dari pihak rental girlfriend kayak gini, pacar sewaan itu nggak ada hal-hal kayak gitu. Jadi nggak ada keributan-keributan kayak gitu. Dia tetap bisa merasakan pacaran, tapi tidak ada drama-drama hidup yang bikin ribut. Nah mungkin itu yang menjadi beda, dan peningkatannya tuh jadi semakin meningkat karena bisa dibilang dalam industri ini tidak meribetkan pihak lain. Ya dari awal aku bangun itu kan 2023, melonjaknya tuh di tahun itu. 2024 ada penurunan sedikit, 2025 juga ada, 2026 juga ada, tapi tidak jauh, nggak sejauh itu. Ya misalnya kalau misalnya di 2023 lonjakannya 90% misalnya, untuk di tahun ini mungkin sekitar 50 aja penurunannya. Tapi itu bisa dinaikin lagi dengan inovasi yang berbeda. Gitu. Tantangan terbesarnya sih sosial sih. Sosial, terus hukum di Indonesia juga gitu kan. Karena untuk menjalani bisnis ini itu kan sebenarnya bertentangan dengan norma sosial ya kan. Nah kita harus menyesuaikan dengan norma sosial itu. Jadi kayak misalnya nanti ke depannya kita mau ada perubahan untuk penambahan kayak penjualan, misalnya ada berbentuk barangnya. Nah jadi nggak cuma pacaran doang gitu. Nah tantangan terbesarnya sih ya ada di sana. Orang lain akan ngecap kita itu orang-orang yang materialistis, orang-orang yang apa-apa transaksional. Jadi kayak seolah-olah transaksional, padahal bukan itu loh. Tujuan utama kita bukan dalam materialistis ataupun transaksional, tapi kita ingin dalam bisnis ini memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Intinya itu aja. Tujuan utama itu. Iya. Kalau dalam hukum tuh misalnya karena dalam hukum ini kan masuknya kan hanya manusia ya, jasa manusia saja. Nah sedangkan di Indonesia itu kan
diharuskan untuk ada sesuatu kayak produknya atau apa. Jadi ya kita menyesuaikan ke sana. Ya pernah ada. Jadi ini ketika online date ya, bukan offline date. Ada pihak klien yang dia itu diberikan pilihan mode yang tadi aku bilang kayak normal, gadas sama obsesi. Nah pihak si klien ini dia tuh request gadas, yang mana itu kan galak gitu kan. Terus pihak si kliennya ini ketika di rental, pihak talent tuh sudah melakukan sesuai request. Nah pihak kliennya tuh merasa kok galak banget gitu-gitulah. Jadi kayak dia tuh agak kaget gitu kan. Terus ya dari pihak aku sampai turun tangan, ya aku akan say sorry, terus ada permintaan maaf di kedua belah pihak, memberikan pengertian untuk ini tuh mode gadas yang harus dijelaskan lagi. Gadas itu memang seperti ini, galak, dan pihak klien akan diintimidasi gitu. Seperti itu. Nah, pengertiannya aja sih yang aku turun tangan. Kalau dari online itu nggak ada ya, karena kan cuma chatting-chatting kan. Tapi kalau misalnya dari offline, biasanya ketika mereka dating ke suatu tempat, itu dari pihak talent sudah ada aplikasi yang mereka download untuk khusus dari agensi kita, untuk kita bisa ngelacak si talent itu. Jadi kalau misalnya talent itu arahnya nih dari dia misalnya dijanjin ke lokasi A, terus tiba-tiba berubah, nah itu akan ada pemberitahuan dan kita akan negur ini mereka kemana. Tapi terus kalau misalnya mereka keluar dari jalur, ya kita akan proses mereka. Gitu. Ya, jadi kayak maksudnya tuh adalah pihak klien tuh memang harus ada di lokasi itu sesuai dengan kesepakatan awal, gak boleh keluar dari sana. Ya itu aku. Aku ada. Jadi aku kan dulunya talent kan sebelum aku jadi founder ini. Aku talent, terus aku sekarang sebenarnya udah hiatus dari talent, dan aku sudah punya pasangan yang mana itu asalnya dari klien. Dari klien. Sebenarnya aku sama dia udah nikah sih. Udah lama. Wow. Iya nggak apa-apa. Nah, itu udah dari tahun 2024 aku nikahnya. Jadi aku kan jadi talent itu tahun 2022 ya. Nah di 2023 itu aku sempat stop dan aku fokus founder. Terus dari diri aku kan sudah sepakat nih sama semua talent dan klien, yang mana kan rules-nya itu harus jomblo semua kan. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada yang berpasangan, mereka semua akan out, termasuk aku. Jadi ketika aku sudah punya pasangan yang mana itu dari klien aku sendiri, aku sudah out dari boleh talent. Iya, kerja dari sini. Terus masa-masa awalnya tuh ya dia lewat admin juga kayak biasa gitu kan. Pertama ketemu ya offline sama aku, terus lama-lama ya pas sudah cinlok ya aku buat kesepakatan sama dia kayak kita pacaran serius aja yuk, kita ke jenjang yang serius aja yuk gitu. Nah terus dianya mau. Nah ketika sudah mau, ya udah aku di situ ya akan say goodbye sama tim-tim aku kayak aku udah nggak jadi talent lagi. Dan itu bukan aku aja, ada talent lain juga yang asalnya dari Malang, dia udah hiatus juga sih, udah nggak jadi talent karena dia udah nikah. Iya, balik lagi sih namanya orang itu kan preferensinya berbeda-beda ya. Ada yang suka memang hubungan yang biasa aja pada umumnya, ada juga yang suka mereka nggak mau ribet gitu. Aku sih menanggapi kritik kayak gitu ya nggak masalah, karena balik lagi tuh ke orangnya masing-masing. Dan aku tuh merasa ya udah ibaratnya kayak kamu aku gitu. Bener-bener. Kalau nggak suka ya udah nggak usah. Kalau nggak suka ya udah. Harapan aku sih untuk agensi yang aku bangun, aku pengen itu semakin besar, semakin ada perubahan, nggak berhenti, karena jujur aku di sini tuh banyak kenangannya sih, dari aku ketemu klien di sini, terus ketemu talent-talent juga. Ya aku harapannya sih ini akan tetap stay dan sampai seterusnya. Kalau memang di lingkungan tidak ada yang mendukung, ya udah rental pacar aja, ada kita kok yang merangkul. Oke. Dalam layanan ini, setiap transaksi bukan terjadi secara spontan. Semua dirancang mulai dari karakter, cara berbicara, hingga bagaimana perasaan itu ditampilkan. Sebuah hubungan yang berjalan sesuai permintaan.